Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di video pembelajaran TIK atau informatika. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara komputer bekerja dan permasalahannya. Ya, adapun subbahasan yang akan dibahas dalam pertemuan ini adalah bagaimana interaksi perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna. Kemudian bagaimana permasalahan dalam penggunaan komputer. Nah, ini kita akan membahas yang pertama dulu, ya, interaksi perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna. Ya. Nah, ini di sini kita akan membahas bagaimana peranan sistem operasi. Nah, kemudian interaksinya dengan perangkat keras. Nah, kemudian kita akan singgung juga mengenai BIOS, Basic Input Output System, kemudian interaksi dengan perangkat lunak. Nah, kemudian bagaimana interaksi dengan pengguna komputer, kemudian interaksi antar dua perangkat. Nah, ini yang di dalam pertemuan kali ini kita akan membahas 4 ini, peranan sistem operasi, interaksi dengan perangkat keras, BIOS, dan interaksi dengan perangkat lunak. Ya, mari kita mulai. Nah, peranan sistem operasi. Nah, apa itu sistem operasi? Nah, saya kira kita sudah terbiasa menggunakan perangkat komputer atau gadget. Tentu komputer dapat bekerja atau gadget bisa bekerja karena di sana ada sistem operasi. Ya. Yaitu dengan kata lain, sistem operasi ini perangkat lunak utama yang dalam komputer yang berperan dalam mengolah perangkat keras, menjalankan aplikasi, menyediakan antarmuka dengan pengguna, menyimpan data, menampilkan data, dan memanipulasi file. Jadi komputer kalau tidak ada sistem operasi tentu tidak bisa kita gunakan. Ya. Nah, ini seperti gambaran seperti ini. Kalau ini ada pengguna, kemudian ini aplikasi yang kita butuhkan. Ya. Ada aplikasi Office misalkan. Nah, kemudian, ini seperti ini. Jadi kita membutuhkan aplikasi ini. Nah, kemudian aplikasi ini, bisa tampil ini karena di komputer itu sudah ditanamkan sistem operasinya. Baru ini dapat berkomunikasi dengan pengguna, ya, tampilannya. Nah, ini sistem operasi juga menjembatani dengan perangkat keras lainnya, ya. Di sini ada ini RAM, ini, kemudian ini ada hard disk, kemudian ini ada ROM, ya. Kemudian ini ada perangkat keras lainnya adalah ada printer. Nah, ini semua perangkat keras ini bisa berfungsi, ya, di dalam suatu komputer karena ada sistem operasi, ya. Nah, jadi ini hardware yang bisa berfungsi karena ada sistem operasi, ya. Nah, ini kita lanjut. Contoh sistem operasi yang sudah terbiasa, misalkan, ini sudah maklum apa nih? Sistem operasi apa? Nah, ini juga, ya. Nah, ada tampilan seperti ini, ada juga seperti ini. Nah, yang ini apa nih yang pertama? Ya, betul, ya, ini operasi Windows, ya, 10. Kemudian yang ini apa? Yang kedua ini, ya, ini adalah Linux, ya. Kemudian ini apa ini? Mac, ya. Macintosh operating system. Kemudian selain di komputer juga di gadget, ya, misalkan kita sudah mengenal Android, ya, kemudian di smartphone BlackBerry, ya, juga, atau juga di iPhone, ya, di iPhone ini seperti ini. Ini gambaran contoh sistem operasi, ya, yang bisa
memfungsikan suatu komputer atau gadget ya. Nah, kemudian bagaimana sistem operasi itu berinteraksi dengan perangkat keras melalui driver dan BIOS. Nah, kalau kalian membeli satu komputer, misalkan yang bukan built-in, yang komputer rakitan, nah tentu ketika kita membeli dan belum diinstalasi ya, nah ini ada perangkat misalkan yang secara otomatis ini bisa digunakan ya, seperti keyboard, mouse itu ya. Jadi ada perangkat-perangkat keras yang tidak bisa digunakan sebelum diinstalasi sistem operasi, seperti printer ya, kemudian kamera ya, kemudian game control ya, itu kalau tidak diinstalasi, nah itu tidak berfungsi. Tetapi seperti keyboard ya, mouse ya, itu bisa berfungsi. Nah, ini apa yang membedakannya ya? Nah, kita lihat ya. Nah, misalkan ada komputer, ya ini misalkan berinteraksi. Nah, kemudian ada perangkat keras. Nah, ini seperti ini harddisk ini ya. Ini akan terdeteksi ya ini karena ini memakai driver. Kemudian VGA ini ya, VGA car ini biasanya ini ada yang terdeteksi oleh BIOS. Jadi ketika dipasang saja ini sudah bisa berfungsi ya. Nah, kemudian untuk keyboard dan mouse ini jelas ketika menginstalasi komputer itu kita menggunakan ini secara otomatis. Nah, ini sudah didukung oleh BIOS ya, oleh BIOS tanpa diinstalasi ya, tanpa dilakukan memakai driver, ini sudah bisa berfungsi ya. Asal nanti ada pengaturannya ya. Nah, ini ada yang disebut dengan jadi ini si software itu akan melalui kernel. Jadi software aplikasi ini misalkan dari device ini akan ke kernel dulu ya. Ini semuanya dari ke kernel dulu. Ini kernel lah yang berada di dalam sistem operasi ya. Nah, ini berada di dalam sistem operasi kernel itu. Jadi apa itu kernel? Ini bagian dari sistem operasi yang terdapat pada memori. Kernel menjadi sebuah mediator antara perangkat lunak dan perangkat keras. Ya, jadi skemanya seperti ini. Jadi perangkat-perangkat keras, baik itu nanti fungsinya diinstalasi melalui driver atau melalui BIOS, ini melalui sistem yang dinamakan dengan kernel. Ya. Nah, ini kernel ini berada dalam sistem operasi. Gitu, ya. Oke, kita lanjut. Nah, fungsi lain dari sistem operasi, ini saya ringkas saja ya. Ini mengolah file, melakukan komunikasi dengan perangkat lain, mengalokasikan sumber daya, menjalankan program, mendeteksi error, melakukan perhitungan, dan menjaga keamanan sistem. Ya. Nah, kira-kira ini kalau tampilan dari settingan Windows seperti ini kira-kira fasilitasnya. Apa yang dapat dilakukan oleh sistem operasi ini. Ya, kita lanjutkan. Yang kedua, sistem operasi berinteraksi dengan perangkat keras. Ya. Ini ada device driver atau disebut dengan driver adalah perangkat lunak yang ditempatkan di hard disk. Driver akan mengatakan ke komputer bagaimana berkomunikasi dengan perangkat keras tertentu. Ya. Nah, jadi seperti ini kalau kita membeli printer ya, supaya printer itu bisa dibaca ya.
Maka ini memerlukan suatu aplikasi untuk printer itu, ya. Jadi supaya printernya dapat dibaca, dapat digunakan, ya. Jadi kita menggunakan driver biasanya berbentuk CD kalau kita membeli perangkat itu, ya. Nah, CD driver. Nah, ini biasanya diinstalasikan, ya. Jadi untuk perangkat keras supaya dapat dikenali ini memakai driver, ya, memakai driver. Oke. Nah, kemudian kita dapat melihat atau mengecek ketika sudah menginstalasi, kita dapat memastikan driver ini dapat bekerja dan dapat digunakan. Ini kita dapat lakukan melalui jendela Device Manager, ya. Ini caranya dari menu Start, ya, pilih Hardware, Hands-on. Ini salah satu caranya, ya. Kemudian Device Manager, atau bisa langsung klik, ya. Ini menu searching, ya, set window, diketikkan Device Manager, ya. Nah, ini sudah tampil, kita klik atau double klik. Nah, ini jendela Device Manager. Ini untuk mengontrol seluruh perangkat keras dan drivernya. Nah, kita kalau ada yang kuning, nanti ini ada yang kuning, biasanya masih bermasalah ini, ya. Tapi ini sudah tidak ada bermasalah sepertinya. Nah, kalau kita ingin lihat, misalkan kita ingin lihat display, ya, display, ya. Ini kita tinggal klik property, ya, ya, property. Nah, kemudian klik drivernya. Nah, ini kita dapat melakukan, kita lihat detail driver, mengupdate driver, ya, kemudian rollback, ya. Kemudian kita menonaktifkan atau menguninstall, ya. Nah, ini cara kita bagaimana mengecek driver dari suatu perangkat keras, ya. Ya, kalau kita lihat ini driver detailnya, ini di mana letaknya, ya, ini bisa dilihat, ya. Ini di program file, ya, command file di Intel open, ya. Karena produknya Intel, ya, produknya Intel, ya. Nah, ini contohnya kita menampilkan suatu driver dari display adapter, ya. Kemudian ini perangkatnya dari Intel HD grafik kebetulan, ya. Ya, oke. Ya, ini seperti yang tadi. Nah, ini kalau seperti ada kuning begini, ini masih bermasalah, ini makanya bisa diaktifkan. Misalkan kita cari yang display yang tadi. Nah, ini contohnya yang tampil ada dua adapter, ada AMD, ada Intel, ya. Klik, nah akan tampil, kemudian pilih driver, ya, kemudian akan tampil ini detail drivernya, ya. Nah, itu cara mengecek atau memastikan drivernya bekerja. Jadi ini kalau tidak ada tanda perhatian, ya, biasanya warna kuning, ada warna kuning seperti ini. Nah, ini sudah berfungsi dengan baik, jadi drivernya, ya. Nah, ini drivernya. Nah, kita masuk ke apa itu BIOS, ya. BIOS adalah Basic Input Output System, ya. Nah, ini merupakan program yang ditulis dalam bahasa assembly yang bertugas mengatur fungsi dari perangkat keras hardware yang terdapat pada komputer, ya. Ini biasanya BIOS ini ditanam di dalam motherboard, ya, motherboard di komputer, ya. Ya, ada motherboard, ini ada perangkat, ya, kecil seperti ini. Nah, ini fungsinya adalah memori untuk menyimpan data, ya. Program dasar yang digunakan untuk menjalankan komputer.
Jadi ketika komputer dinyalakan, ini akan terbaca oleh aplikasi ini ya, oleh aplikasi perangkat-perangkat apa saja yang sudah bisa difungsikan oleh komputer ya. Ini disimpan dalam perangkat memori ya. Ini hanya bisa dibaca memorinya, tidak bisa diisi seperti RAM ya, seperti RAM yang tadi pertama. Ini berdasarkan fungsinya BIOS dibagi menjadi 3 kategori. Ada sistem BIOS untuk mengolah perangkat sederhana, ada startup BIOS untuk mulai menjalankan komputer, ada CMOS BIOS untuk mengubah beberapa pengaturan di motherboard ya. Untuk BIOS. Nah, BIOS menyampaikan beberapa pengaturan yang dapat diubah dengan menampilkan BIOS setup automatic. Nah, ini untuk menampilkannya, ini ketika kita mau menjalankan komputer, ini bisa ditekan tombol F2 ya, atau tekan tombol power ya, atau Alt plus F2 bersama-sama ya, sampai nanti jendela BIOS ini menyala. Nah, ini seperti ini ya, ada main, advance, power, ada boot, ada exit ya. Ini biasanya ini pengaturan-pengaturan mengaktifkan beberapa yang berhubungan dengan perangkat keras ya, seperti bagaimana menentukan hard disk ya, menentukan hard disk. Ini ada 2 hard disk ini ya, ada master, ada slave. Kemudian untuk booting, pengaturan booting biasanya di advance ini, untuk boot di booting ya. Nah, kemudian setelah pengaturan nanti exit atau control F10 keluar biasanya gitu ya. Nah, sekarang bagaimana interaksi sistem operasi dengan perangkat lunak. Nah, selain pengolah perangkat keras yang ada di komputer, operasi sistem juga mempunyai kumpulan program ya, seperti untuk program untuk layanan umum ya, untuk kita misalkan menjalankan aplikasi Office, browser ya, seperti itu. Kemudian untuk library ini untuk menyimpan data ya, penyimpanan data. Kemudian aplikasi program interface ya, digunakan oleh para pengembang untuk menuliskan berbagai aplikasi yang dapat dijalankan oleh operasi sistem tersebut. Nah, ada yang dinamakan dengan sistem call ya, sistem call ini. Nah, ini salah satu layanan yang diberikan oleh operating system kepada aplikasi-aplikasi ya. Ini dinamakan sistem panggilan sistem. Nah, ini bisa berfungsi ya. Ini saat aplikasi ingin membuat, menghapus, menulis, atau membaca file. Pada saat aplikasi ingin mengakses perangkat keras yang ada, kemudian atau saat aplikasi membutuhkan koneksi yang dalam jaringan atau internet. Ya. Nah, jadi misalkan kita akan mengeprint ya, kita memprint suatu hasil dari Microsoft Word misalkan ya. Nah, kita mengeksekusi print ya. Nah, kemudian ini perintah ini dijalankan ya, diinstruksikan, dikelola oleh sistem operasi, masuk kepada layanan sistem call ya. Nah, baru ini bisa dilakukan menuliskan kepada perangkat keras printer tersebut ya. Jadi caranya seperti ini ya, dieksekusi oleh pengguna ya. Nah, kemudian mendapatkan sistem call. Nah, kemudian dieksekusi sistem call, kemudian dikembalikan lagi ya dari sistem call itu ya.
Jadi kita eksekusi misalkan di layar itu ya, di monitor, di enter untuk print, kemudian masuk ke sistem CAL, diteruskan di dalam sistem operasi, kemudian ini eksekusi dikembalikan lagi ya, kembalikan ke kita lagi gitu. Nah, ini dalam mode pengguna. Nah, ini dalam mode kernel ya, di dalam sistem operasi. Nah, kira-kira itu sistem CAL ya. Nah, berbagai layanan yang diberikan oleh sistem CAL ini kira-kira ini. Jadi, melalui mekanisme sistem CAL, suatu aplikasi tidak perlu lagi menyediakan layanan sendiri ya, untuk berhubungan dengan perangkat keras, membaca dan menulis hard disk, memerintahkan printer untuk mencetak, dan lain sebagainya. Semua layanan tersebut telah disediakan oleh sistem operasi melalui sistem CAL. Ya. Nah, ini instruksi-instruksi yang dibuat. Ini kodenya, sintaknya. Ini contohnya kalau untuk proses kontrol ini seperti ini. Create, exit, atau write ya. Untuk file manajemen berarti create file dan seterusnya ya. Ini contoh-contoh dari instruksi di Windows dan di Linux ini ya. Ya, demikian saja penjelasan yang dapat Bapak jelaskan mengenai bagaimana komputer itu bekerja. Ya, ini untuk sebuah pembahasan dalam sistem operasi ya. Sampai bertemu kembali di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.